Selamat datang di channel YouTube Info SKB. Sahabat sukses calon peserta SKB. Channel YouTube Info SKB merupakan channel YouTube yang akan menyediakan kebutuhan-kebutuhan calon peserta SKB seperti materi, soal, dan trail. Nantikan terus video-video dari kita ya. Hari ini kita akan belajar tentang kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat buat kita semua. Kesulitan belajar siswa sekolah dasar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau tingkah laku yang mengalami hambatan dalam mencapai suatu perubahan baik dalam bentuk sikap, pengetahuan, maupun keterampilan. Dengan kata lain, kondisi tertentu yang mengalami hambatan untuk mengadakan penguasaan tertentu dalam batas-batas potensi yang dimilikinya. Menurut Uhi bin Syah tahun 97, mengemukakan bahwa secara garis besar, faktor-faktor penyebab timbulnya kesulitan belajar terdiri atas dua macam, yaitu 1. Faktor internal siswa. Faktor internal siswa meliputi gangguan atau kekurangan dalam kemampuan psikofisik siswa, yakni 1. Yang bersifat kognitif, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi siswa. 2. Yang bersifat ranah afektif atau ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan sikap. Dan ketiga, yang bersifat psikomotor, antara lain seperti ketergantungan alat-alat indera penglihatan dan indera pendengaran. Faktor eksternal siswa. Faktor eksternal siswa meliputi semua situasi dan kondisi lingkungan sekitar yang tidak mendukung aktivitas belajar siswa. Faktor ini dapat dibagi menjadi 3 macam. A. Lingkungan keluarga, contohnya ketidakharmonisan antara ayah dengan ibu, dan rendahnya kehidupan ekonomi. B. Lingkungan perkampungan atau masyarakat, contohnya wilayah perkampungan kumuh dan tempat sepermainan yang nakal. Dan C. Lingkungan sekolah, contohnya kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, kondisi guru, dan alat-alat belajar yang berkualitas rendah. Selain faktor-faktor yang bersifat umum di atas, ada pula faktor-faktor lain yang juga menimbulkan kesulitan belajar siswa. Di antara faktor-faktor yang dapat dipandang sebagai faktor khusus ini ialah sindrom kologis berupa learning disability atau ketidakmampuan belajar. Sindrom yang berarti suatu gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis. Sindrom yang berarti satuan gejala yang muncul sebagai indikator adanya keabnormalan psikis yang menimbulkan kesulitan belajar, seperti disleksia, yakni ketidakmampuan belajar membaca, disgrafia, yakni ketidakmampuan belajar menulis, atau diskalkulia, yaitu tidak mampu belajar matematika.
Sekarang ke soal dan pembahasan. Indikatornya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik usia sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Deskriptornya, mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Soal 1. Pemahaman simbol merupakan salah satu kesulitan belajar yang sering muncul pada siswa. Hal tersebut dapat teridentifikasi melalui pengerjaan soal. A. 4 tambah 3 sama dengan titik-titik. B. 9 kurangi 6 sama dengan titik-titik. C. 8 kurangi titik-titik sama dengan titik-titik. Atau D. 5 tambah 4 sama dengan titik-titik. Jawabannya adalah 8 kurangi titik-titik sama dengan titik-titik. Penjelasannya adalah kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi 1. Gangguan dalam hubungan keruangan. 2. Abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseverasi. 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Dan 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono, terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, perhitungan, penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Contoh, kesulitan yang sering muncul pada siswa yang belum memahami simbol sama dengan kurang tambah akan mendapat kesulitan ketika mengerjakan butir soal. 8 kurangi titik-titik sama dengan titik-titik. Atau titik-titik tambah 2 sama dengan 8. Atau titik-titik dikurangi 3 sama dengan 5. Atau 7 tambah titik-titik sama dengan 10. Soal nomor 2. Indikator mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik usia sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Deskriptornya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Soal kedua. Berikut ini karakteristik anak berkesulitan belajar matematika yang sering dialami siswa usia sekolah dasar kecuali adanya gangguan hubungan keruangan, kesulitan dalam bahasa dan membaca, gangguan mengenal dan memahami simbol, atau performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Jawabannya adalah D. Performance IQ lebih tinggi dari skor verbal IQ. Penjelasannya adalah kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono, karakteristik kesulitan belajar matematika meliputi 1. Gangguan dalam hubungan keruangan. 2.
abnormalitas persepsi visual. 3. Asosiasi visual motor. 4. Perseverasi. 5. Kesulitan mengenal dan memahami simbol. 6. Gangguan penghayatan tubuh. 7. Kesulitan dalam bahasa dan membaca. Dan 8. Performance IQ lebih rendah daripada skor verbal IQ. Selanjutnya, soal yang ketiga. Indikator. Mengidentifikasi kesulitan baca peserta didik usia sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Deskriptornya mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran matematika. Soal yang ketiga. 7568 ditambah 2713 sama dengan 5871. Jawaban soal di atas menunjukkan salah satu kesalahan umum yang sering dilakukan oleh anak usia sekolah dasar yang berkesulitan belajar matematika dalam hal A. Proses perhitungan, B. Memahami simbol, C. Nilai tempat, atau D. Bahasa dan membaca. Kesulitan belajar matematika disebut juga diskalkulia. Menurut Lerner dalam Mulyono, terdapat beberapa kekeliruan umum yang sering dilakukan oleh anak berkesulitan belajar matematika, yakni kekurangan pemahaman tentang simbol, nilai tempat, penghitungan, penggunaan proses yang keliru, dan tulisan yang tidak terbaca. Contoh, siswa yang belum memahami nilai tempat satuan, puluhan, ratusan, dan seterusnya akan semakin mempersulit jika kepada mereka dihadapkan pada lambang bilangan yang berbasis bukan puluhan. Soal yang keempat. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik usia sekolah dasar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Deskriptornya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik di sekolah dasar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Berikut ini kesulitan yang dimungkinkan muncul pada siswa sekolah dasar disebabkan adanya kerusakan-kerusakan pada organ bicara, kecuali A. Suara, B. Kosakata, C. Artikulasi, atau D. Kelancaran. Jawabannya adalah B. Kosakata. Penjelasannya adalah bahasa merupakan suatu sistem komunikasi yang terintegrasi mencakup bahasa ujaran atau ekspresi bahasa dalam bentuk bicara, membaca, dan menulis. Wicara merupakan bentuk penyampaian bahasa dengan menggunakan organ wicara. Ada 3 komponen wicara, yaitu 1. Artikulasi, 2. Suara, dan 3. Kelancaran. Adanya kerusakan pada organ bicara yang terkait dengan salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menimbulkan kesulitan wicara. Soal yang kelima. Mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik anak usia sekolah dasar dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Deskriptornya adalah mengidentifikasi kesulitan belajar peserta didik dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Soal yang kelima. Salah satu contoh kesulitan belajar bahasa yang termasuk dalam kekurangan kemampuan kognitif adalah A. Menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata diterima, menangkap makna secara penuh, B. Mengingat kembali kata-kata,
C. Membandingkan informasi yang diterima. Atau D. Merumuskan alternatif pemecahan masalah. Jawabannya adalah A. Menangkap makna secara penuh. Penjelasannya adalah ada 6 komponen bahasa, yaitu fonem, morfem, sintaksis, semantik, prosidi, dan pragmatik. Adanya gangguan pada salah satu atau lebih komponen tersebut dapat menyebabkan terjadinya kesulitan belajar bahasa. Menurut Lovit Dalam Mulyono, penyebab kesulitan belajar bahasa adalah kekurangan kognitif, kekurangan dalam memori, kekurangan kemampuan dalam evaluasi, kekurangan kemampuan memproduksi bahasa, dan kekurangan dalam pragmatik atau penggunaan fungsional bahasa. Contoh kekurangan kognitif: mengklasifikasi kata, mencari dan menetapkan kata yang ada hubungannya dengan kata lain, menangkap makna secara penuh, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat, dan nantikan video-video kami selanjutnya. Terima kasih.